Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu sehat ya, dan tentunya masih tetap semangat meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai resensi. Nah, sebetulnya untuk materi ini sudah pernah kalian pelajari di jenjang SMP ataupun MA kelas 10. Nah, kalau di jenjang SMP ataupun MA, resensi ini dikenal dengan istilah teks ulasan. Nah, ayo coba masih lupa ingat atau ingat-ingat lupa. Semoga masih pada ingat ya. Jadi kalau misalnya masih pada ingat, kita hanya tinggal mengulas saja materi yang sudah pernah kalian bahas ini. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Asal kata resensi. Nah, secara etimologi, resensi berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu resentie. Sedangkan menurut bahasa Latinnya, resentio, resenser, ataupun revider yang memiliki arti mengulas atau melihat kembali. Nah, dapat disimpulkan, jadi resensi ini merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya, baik berupa buku, film, drama, lukisan, lagu, dan lainnya. Nah, dari pengertian yang barusan kita bahas, jadi objek yang bisa dijadikan resensi bukan hanya buku saja, tetapi karya yang lainnya juga bisa dijadikan sebagai objek resensi. Nah, ini ada beberapa karya yang bisa dijadikan sebagai objek resensi. Yang pertama ini buku ilmu pengetahuan, yang kedua film atau drama, yang ketiga lukisan, yang keempat lagu, dan yang kelima novel ataupun cerpen. Nah, ketika kita akan membuat sebuah resensi, kita tidak boleh membuatnya secara asal-asalan. Kenapa? Karena jika kita membuatnya secara asal-asalan, akan ada pihak yang dirugikan oleh kita sendiri, terutama calon pembaca ataupun penonton, dan terlebih untuk pengarangnya sendiri. Untuk yang selanjutnya ini ada tujuan resensi. Istilahnya atau ibaratnya seperti ini ya. Ketika kalian akan membereskan rumah atau kamar, kan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba membereskan kamar atau rumah tanpa sebab, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya kalian ingin membereskan kamar ataupun rumah tersebut kan misalnya supaya bersih atau nyaman ya, sama halnya seperti resensi. Resensi sendiri juga memiliki tujuannya tersendiri, diantaranya yang pertama untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku atau karya. Yang kedua, memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca mengenai buku atau karya yang diresensi. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan untuk penulis. Dan yang keempat, mengetahui latar belakang buku ataupun karya itu diterbitkan karena apa. Untuk yang selanjutnya, ini ada manfaat resensi. Untuk yang pertama, ini manfaat resensi sendiri sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, bernilai ekonomis. Yang ketiga, sebagai sarana promosi. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini sebagai bahan pertimbangan, maksudnya jadi resensi di sini memberikan gambaran pada pembaca tentang sebuah buku ataupun karya, sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah buku atau karya tersebut layak dibaca atau tidak. Kemudian yang kedua, memiliki nilai ekonomis. Maksudnya
Jadi kalau misalnya resensi yang kalian buat muncul di koran ataupun majalah, nah nanti kalian akan mendapatkan uang atau imbalan dari resensi yang kalian buat. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana promosi maksudnya. Jadi biasanya kan kalau membuat resensi itu dari buku yang baru atau buku yang belum pernah diresensi oleh siapapun. Nah, sehingga jadi resensi yang kita buat ini bisa dijadikan sebagai sarana promosi bagi buku tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai pengembangan kreativitas. Jadi untuk poin keempat ini sebetulnya sebagai salah satu sarana untuk melatih kita dalam mengembangkan kemampuan menulis. Nah, yang selanjutnya ini ada unsur-unsur resensi. Nah, untuk unsur-unsur resensi, ini yang pertama ada judul resensi. Judul resensi. Misalnya kayak gini, Ibu, kalau judul resensi dengan judul buku atau judul film atau judul karyanya boleh sama atau enggak? Nah, sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi lebih bagusnya itu berbeda dengan judul bukunya atau filmnya atau karyanya. Kenapa? Karena supaya jadi si pembaca itu lebih tertarik terhadap resensi yang kalian buat. Kemudian untuk yang kedua, identitas buku atau karya. Nah, setelah judul resensi, ini susunannya identitas buku atau karya. Nah, untuk identitas buku atau karya, kalau buku identitasnya terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, tebal buku, kemudian halaman, ISBN, harga, dan yang lainnya. Kalau misalnya enggak semuanya, misalnya hanya judul buku, pengarang, penulis, penerbit, sampai cetakan boleh enggak? Boleh saja, itu tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya yang diresensinya misalnya sebuah lagu, identitas yang dituliskannya apa saja? Nah, identitas yang dituliskannya seperti judul lagunya apa, nama penyanyinya siapa, pengarangnya siapa, tahun rilis, rumah produksi, dan durasi. Untuk yang selanjutnya, ini susunan yang selanjutnya ini ada pembukaan. Untuk pembukaan ini berisi gambaran secara umum mengenai karya yang akan diresensi. Bisa berupa kepengarangan, maksudnya seperti ini. Jadi kalian bisa menjelaskan secara singkat mengenai pengarangnya itu siapa. Kemudian prestasi apa saja yang sudah dia dapatkan, kemudian karya apa saja yang sudah ia keluarkan. Nah, bisa seperti itu, tetapi tidak usah panjang-panjang. Bisa terdiri dari 1 ataupun 2 paragraf. Kemudian yang selanjutnya ada isi. Untuk isi sendiri, ini membahas mengenai rangkuman isi buku atau isi karyanya itu menceritakan seperti apa, disertai dengan kelebihan dan kekurangan buku atau karya tersebut. Untuk poin kelebihan ataupun kekurangan suatu buku atau karya tersebut harus dibuat seobjektif mungkin. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan bukunya atau dengan karyanya, ya tidak apa-apa, tetapi saat membuat resensi ataupun menilai sebuah karyanya itu harus benar-benar dibuat seobjektif mungkin. Kemudian untuk penilaian keunggulan atau kelebihan, kekurangan buku ataupun karya, nah bisa dinilai dari fisik ataupun isinya. Kalau fisik seperti misalnya covernya itu seperti apa, misalnya bisa dari kertasnya, tulisannya, warnanya,
Atau misalnya kalau dari segi isinya seperti alurnya seperti apa, bahasa yang digunakannya seperti apa, kemudian dan yang lainnya ya. Itu bisa kalian dijadikan sebagai bahan penilaian baik dari segi isi maupun fisiknya. Kemudian yang terakhir ini ada penutup. Kalau penutup sendiri ini berisi saran ataupun rekomendasi untuk pembaca. Contohnya seperti ini. Buku ini misalnya tidak cocok dibaca atau tidak direkomendasikan karena banyak kata-kata yang tidak pantas dituliskan di dalam buku tersebut. Atau misalnya seperti ini, buku ini cocok untuk kalangan anak-anak karena buku ini menyajikan banyak gambar, selain gambarnya juga yang disajikan disertai dengan penjelasannya, misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa poin penting yang harus ada di dalam sebuah resensi. Yang selanjutnya ini ada struktur atau sistematika resensi. Yang pertama sama seperti unsur resensi yang tadi, judul resensi. Yang kedua identitas karya. Yang ketiga orientasi atau sama seperti tadi pendahuluan. Kemudian ada paparan argumen sama seperti isi yang menjelaskan mengenai isi dari buku ataupun karya secara ringkas disertai dengan kelemahan ataupun kelebihan dari suatu karya tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ada rekomendasi, saran ataupun sasaran yang ditunjukkan kepada pembaca. Untuk yang selanjutnya ini ada kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama ini untuk kaidah kebahasaan resensi banyak ditemukan penggunaan konjungsi temporal. Nah, untuk konjungsi temporal ini merupakan konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu, seperti sejak, kemudian akhirnya, lalu, setelah itu, dan yang lainnya. Yang kedua, banyak ditemukan penggunaan konjungsi penerang. Nah, konjungsi penerang ini merupakan konjungsi yang menjadi penghubung antar kata, kalimat, frasa, klausa yang berfungsi sebagai penerang atau penjelas kata yang diikutinya. Contoh seperti kata bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah, dan yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, ini biasanya terletak di bagian terakhir dan ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya. Kemudian, poin yang keempat, yang terakhir ini penggunaan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, ini ada langkah-langkah ketika kalian akan menyusun sebuah resensi. Untuk yang pertama, sebetulnya ketika kalian akan membuat sebuah resensi, kalian harus memilih karya atau buku yang akan kalian resensi ini mengenai apa. Kalau misalnya sudah dipilih karya atau bukunya tersebut, kemudian untuk langkah yang kedua, mencatat identitas buku atau karya tersebut. Kemudian selanjutnya meringkas dan menganalisis hal-hal menarik ataupun penting yang terdapat dari isi buku ataupun isi karya tersebut. Kemudian yang selanjutnya
menelaah ataupun menuliskan kelebihan dan kekurangan dari karya ataupun buku tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan simpulan tentang isi dan kesan-kesan buku secara keseluruhan, dan yang terakhir membuat saran untuk pembaca. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kalian lakukan ketika kalian akan membuat sebuah resensi. Ibu ulangi kembali. Yang pertama, pilih terlebih dahulu karya apa yang akan kalian resensi. Yang kedua, menuliskan identitas bukunya. Yang ketiga, meringkas dan menganalisis hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan karya tersebut. Kemudian membuat penilaian berupa kelebihan dan kekurangan. Kemudian selanjutnya membuat simpulan mengenai isi dan kesan-kesan yang terdapat di dalam karya tersebut, dan yang terakhir membuat sasaran dan rekomendasi untuk pembaca. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk membuat sebuah resensi. Sebelumnya ibu juga mohon maaf apabila banyak kata-kata yang susunannya kurang tepat atau penggunaan kalimatnya kurang tepat, ataupun ada kata-kata ibu yang salah ibu ucapkan. Jazakallahu khairan katsiran atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.